manfaat imunisasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh. Kan ada penyakit yang hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, itu dalam tidak ada ya. Jadi itu sebenarnya ketika Aduh, halo sobat sehat di rumah. Tentunya hari ini baik-baik saja ya. Alhamdulillah. Ya. Nah, kembali lagi bersama saya Septian Adi dan saya Rina Purnawan dalam acara podcast panjang. Ini siapa nih bisa kita, Mbak? Kok tiba-tiba nongol gitu? Tiba-tiba nongol. Biasanya kita duluan kan, Mbak? Ya, biasanya kan kita dulu nih. Bintang tamunya ini datang duluan ini. Karena sudah nggak sabar nih. Udah nggak sabar sama ya. sobat sehat semua. Nah, ini mungkin kita kenalan dulu ya. Kenalan dulu ya. Oh gitu. Tidak kenal. baik-baik. Tak kenal maka tak aruf. Ya, baru kan perkenalan, Mbak. Ya, silakan. Bu bidan kita nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sehat semuanya. Masa nggak kenal sama saya? Ini udah familiar di ibu-ibu kader ya? Iya, ibu kader. Bubur. Iya, ibu kader, ibu-ibu hamil. Pokoknya yang menguasain tentang kesehatan ibu dan gitu ya. anak, penguasa wilayah Rejowinangun lah pokoknya. Ya deh. Terus. Udah jadi perkenalan. Iya, jadi perkenalan. Perkenalan dulu, Mbak. Gimana, Mbak? Nama saya Rena Gayatri. Saya bidan di Puskesmas Kota Gede 2. Semoga tidak bosan ya ketemu sama saya semuanya. Nggak bosan ya. Mbak Rena udah berapa lama, Mbak, di sini? Saya sudah sejak tahun 2012. 2012. Berarti awal PNS menempatkan di sini ya? Oh, enggak. Pertama kali di Puskesmas Danurjan 1, kemudian tahun berapa itu? Tahun 2009. Terus? Kemudian tahun 2012 ada rolling ya. Saya alhamdulillah dapatnya di sini. Di sini. Ya, sampai sekarang ya. Masih di sini. Jadi udah cukup luar biasa lama nih di sini nih. Lama. Semoga nggak bosan ya. Makanya itu mungkin sobat sehat, kemudian ibu-ibu ibu hamil, ibu kader, kemudian balita mungkin udah hafal dengan ada juga ini karena kita kan juga nggak hanya di wilayah, nggak hanya dengan ibu kader ya, kita juga bekerja sama dengan ibu-ibu guru nih di sekolah. Oh iya, ibu-ibu guru berarti karena program UKS juga. UKS juga. Oke, bentar. Berarti juga sama ini, Mbak, siswa-siswa sekolah juga berarti. Jadi kok kenalnya banyak ya. Banyak. Yang dulu kelas 1 saya datang sekarang udah lulus. Udah SMP. Udah SMP berarti yang ya. dulu bayi saya datang sekarang udah ketemunya di SD. Berarti memang dari kecil Mbak tahu ya, Mbak. Oh, dari dalam kandungan berarti ada kandungan, kemudian lahir, kemudian balita, TK, SD. Luar biasa. Sudah tahu berarti ini. Oke, tema kita kali ini apa, Mbak? Tema kali ini karena kita kedatangan Bu Bidan nih, kita akan berbicara tentang imunisasi. Imunisasi, Mbak. Ya, kalau nggak salah kemarin kan juga ada BIAS ya, bulan apa, Mbak? Anak sekolah. Kita baru saja selesai melaksanakan BIAS di bulan Agustus sampai September ya. Programnya Agustus, tetapi kita baru mulai jalan ngikutin jadwal sekolah yang daring itu ya. Karena sekolahnya kan sekarang daring ya, Mbak? Ya, sekolah daring, kemudian mengumpulkan siswa ke sekolah itu sampai Agustus. Awal alhamdulillah udah selesai. Ya. Itu untuk BIAS itu setiap tahun ya, Mbak ya? Setiap tahun itu termasuk dalam imunisasi rutin. Imunisasi rutin. Program. Yang diberikan apa sih, Mbak, pas BIAS itu, Mbak? Kalau BIAS kemarin bulan Agustus itu imunisasi MR untuk kelas 1 dan HPV untuk siswi kelas 5 dan 6. Berarti luar biasa, kemarin udah keliling, Mbak, berarti ya? Sudah. Keliling, udah selesai. Oke, lanjut aja. Mungkin ini pertanyaan dasar sih, Mbak ya. Mungkin sebenarnya tuh manfaat, kemudian keuntungan dan efek samping dari imunisasi itu apa sih, Mbak? Untuk manfaat imunisasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kekebalan tubuh ya. Kekebalan tubuh. Dari penyakit. Kan ada penyakit yang hanya bisa dicegah dengan imunisasi. Nah, itu dalam rangka mencegah penyakit itu kita memberikan imunisasi. Jadi biar nggak kena penyakit. Biar nggak kena penyakitnya. Kita memprotek dulu gitu ya, Mbak ya. Jadi kita menimbulkan kekebalan. Menimbulkan kekebalan. Keuntungannya dan efek sampingnya apa, Mbak? Kalau keuntungannya kita
dalam tubuh kita akan muncul kekebalan dari suatu penyakit tanpa kita terkena penyakit itu sendiri. Jadi sebenarnya ya tubuh itu sudah secara alami apabila ada penyakit masuk ke tubuh akan ada muncul tentara untuk khusus melawan penyakit itu. Ya. Tetapi kadang kalau penyakitnya yang muncul dulu itu mungkin kadarnya tergantung juga kondisi imunitas tubuh. Nah itu nanti kadang bisa mempengaruhi derajat keparahannya. Tetapi kalau dengan imunisasi kan sudah ada dosis tertentu di mana dosis ini tidak sampai menyebabkan sakit yang parah, tetapi sudah bisa menimbulkan kekebalan. Keuntungannya tuh di situ tidak harus sakit dulu. Jadi sebenarnya ketika namanya kan vaksin ya, vaksin dimasukkan ke tubuh berarti sebenarnya itu sebelum datang penyakit ya Mbak ya. Iya. Jadi ketika udah divaksin, kemudian udah punya tentara tubuh, udah punya tentara tubuh nih. Jadi ketika ada serangan penyakit, tentaranya udah kuat. Ya. Oke. Dan walaupun nanti misalkan terserang sakit, nggak sampai parah gitu nggak ya. sampai parah betul. Jadi karena udah ada itunya ya, nanti tentaranya itu ya. Oke. Kalau efek sampingnya apa Mbak? Efek samping Panas-panas atau apa gitu Mbak? Iya, efek samping pasti ada. Seperti halnya kalau obat, kita minum obat. Ibu minum obat ini nanti Ngantuk. efek sampingnya ngantuk gitu kan. Jadi jangan berkendara gitu ya. Ngantuk gitu ya. Tetap diminum kan obatnya? Tetap diminum. Biar nggak Maksudnya sakit, emang kan? itu efek sampingnya kan? Iya, memang itu efek samping. Kalau untuk imunisasi ada juga efek sampingnya macam-macam ya. Kalau yang BCG itu efek sampingnya muncul bekas luka disuntikan itu. Nanti dia akan meninggalkan bekas parut yang nggak bisa hilang. Tapi memang ada beberapa yang tidak muncul karena memang jenis kulit berbeda. Mungkin sobat sehat bisa dicek. Biasanya ada ya. Kanan. Tapi nanti diceknya di sendiri jangan di sini ya. Kanan apa gini Mbak? Kanan ya? Kanan kalau di sini ada bunder-bunder itu. Nah, itu bekas imunisasi berarti. Efek samping. Kemudian kalau yang umum itu demam ringan sih ya. Saya kalau sampaikan Bu demam ringan, tapi biasanya ditangkapnya demam nanti berapa lama gitu. Itu sebenarnya itu enggak masalah ya. Ini hanya efek aja kan. Efek samping demam ringan itu enggak sampai 38 derajat Celcius. Demam ringan. Anget gitu ya. Kayak anak saya kemarin juga gitu Mbak. Isi suntik enggak rewel. Cuman agak panas tapi yang memang dikasih paracetamol atau penurun panas itu kemudian udah cuman sehari aja itu udah ini lagi. Iya. Tapi memang itu. Sini ada bekasnya itu sih. Yang BCG itu. Iya. Itu enggak hilang itu, Pak. Iya, kayak saya ini masih ada nih. Itu kenang-kenangan berarti saya tuh udah diimunisasi. Iya. Ya itu nanti ada tipikalnya juga, ada yang demamnya munculnya langsung di hari itu gitu. Dalam 4 hari pertama setelah pemberian, atau ada yang munculnya setelah hari kelima tuh baru muncul. Ada jadi bermacam-macam ya. Ada. Kalau campak seperti itu biasanya demam, kalau misalkan demam itu muncul nanti setelah hari kelima. Gitu ya. Jadi nggak langsung. Kalau langsung gimana? Ya, kemungkinan bukan dari campak, mungkin ada penyebab yang lain. Gitu. Macam-macam ya. Kebiasaan kalau campak itu setelahnya ya 5 hari setelahnya. Biasanya setelah hari kelima. Nah, udah jelas nih ya tadi untuk ya keuntungannya, efek sampingnya. Nah, untuk selanjutnya nih imunisasi yang wajib itu apa aja sih, dan yang biasa dilayani di puskesmas itu apa aja imunisasinya? Kalau di puskesmas kita melayani imunisasi di dalam gedung dan di luar gedung ya. Dalam dan luar gedung. Kemudian yang kita layani tentu saja imunisasi rutin ya, yang orang bilang wajib itu tadi. Wajib. Kalau nggak salah itu pokok gitu ya? Ya pokok. Maksudnya jadi yang minimal itu aja mendapatkan gitu. Jadi, kalau misalkan ada tambahannya lain boleh lebih baik lagi. Sunnah ya. Kan wajib juga. Ya makanya saya bilang ini rutin itu karena apa? Karena itu program rutin pemerintah juga. Itu kalau di dalam gedung di usia bayi itu ada setelah lahir ya, dalam 24 jam pertama. Kalau kita di kota ini tentu saja kan fasilitas kesehatan sudah cukup baik. Jadi hepatitis yang pertama, hepatitis B ya. Setelah lahir. Ingat-ingat ya sobat sehat di rumah, boleh dicatat nih. Boleh dicatat ya. Jadi kalau keluar pulang dari tempat bersalin dicek sudah diberi imunisasi hepatitis B belum. Hepatitis B nih 24 jam ya. Ayang Ping ya. Ya, ada dicatat dalam buku KI Ayang Ping. Kemudian
dalam 1 bulan, setelah usia 1 bulan diberikan BCG. BCG 1 BCG, bulan. Ya, BCG. Hmm. Maksimal 3 bulan. Maksimal 3 Kalau bulan. sampai terlambat setelah 3 bulan kok belum mendapatkan BCG, harus ada pemeriksaan dulu. Tapi sebaiknya segera aja ya. Sebaiknya segera. Khusus BCG ini harus segera dikejar. Oh, BCG. Kemudian nanti mulai 2 bulan sudah mulai DPT. DPT. Ya, DPT itu kalau di puskesmas kita ada 1 suntikan sudah ada 5 titer. Jadi ada DPT itu sudah 3 ya, DPT, Oh, DPT. hepatitis B dan HIV itu dalam 1 suntikan. 1 vaksin itu. Vaksin Oh, ya, vaksin. yang biasa orang bilang DPT ya udah dapat 5. Dapat 5 Yang itu. disebut 3 dapatnya 5. Berarti DPT terus apa? Hepatitis Hepatitis B dan HIV. dan HIV. HIV. Ya, HIV. HIV. Dan polio. Polio. Jadi Ada DPT, hepatitis B, HIV, polio itu mulai 2 bulan start. Dosisnya berapa kali? Kalau yang DPT 4 kali dengan jarak pemberian 4 minggu. 4 minggu kemudian nanti yang kedua, 4 minggu kemudian yang ketiga. Sama polio juga. Tapi nanti yang keempat, dosis di DPT yang keempat di usia 18 bulan. 18 bulan. Ya. Polio cuma 3 kali aja. Karena kalau kita DIY, kita istimewa, dapat polionya suntik. Ya, sudah sejak tahun berapa lupa saya, 2010 ya 2010. kalau nggak salah ya. Memang biasanya polio itu pakai apa, Mbak? Kalau di selain DIY dan Bali itu masih tetes. Oh, tetes. Ya. Tapi di DIY udah pakai suntik ya. Iya, Yang istimewa. sudah pakai suntik. Kalau yang tetes tadi kombinasi ada tetes ada suntik juga. Nanti beda lagi, Bu. Pusing Beda kalau lagi ya. gitu. Iya kan, kalau polio itu kan dulu kalau nggak salah pernah ada ya pekan polio gitu Ya, ya. PIN ya, PIN. bukan imunisasi nasional itu tetes polio. Tetes polio. Jadi yang ditetesin itu ya. Nah, boleh tetes itu. Tapi kalau di DIY sudah tidak tetes. suntik ya. Sudah suntik. Sudah suntik. Injeksi. Kemudian di usia 9 bulan mulai mendapatkan campak atau MR ya. Kita Campak. MR itu measles dan rubella. Jadi udah measles itu campak plus rubella. Rubella. Iya. Berarti tadi ada rentangan umur tadi, Mbak, Umurnya umur ya, bayinya itu ya, bayi mungkin yang itu diingat-ingat ya. 9 bulan. Kemudian nanti menginjak 18 bulan mendapatkan tadi DPT yang keempat dan MR yang kedua. MR yang kedua. Kita Itu usia ingat-ingat. balita. Berarti anak saya tuh tinggal yang apa? Bapak-bapak. Yang 9 bulan itu berarti ya? Ya, kurang 9 bulan. Yang 9 bulan itu. Rumi. Nanti jangan lupa Pak, dilihat. Ya, dilihat lagi. Iya, Ada, dibuka ada. buka IA-nya. Nah, gitu ya. Ini yang untuk balita. Kemudian nanti setelah lulus balita, kita pelayanannya di luar gedung. Di luar Jadi gedung di yang tadi sekolah tadi ya. Ya, karena memang anak usia sekolah perlu kita beri imunisasi ulang ya, ulangan, karena apa, imunitas sudah mulai turun sementara dia aktivitasnya bertambah, sosialnya bertambah ya. Resiko terkena penyakitnya kan juga lebih rentan juga jadi ya. perlu diberikan kekebalan. Kebetulan juga secara ilmu diberikan lagi itu kekebalan masih bisa ditingkatkan. Oh gitu. Itu sama nggak, Pak, nanti? Apa ya? Maksudnya vaksinnya sama nggak saat Vaksin yang digunakan atau vaksin beda? sama. Oh, Masih vaksin yang sama. masih vaksin yang sama. Ya. Hanya waktunya aja yang berbeda ya. Iya. Untuk balita kemudian saat ini ya. Iya. Jadi nanti masuk ke jadwal bias. Bulan imunisasi anak sekolah ada di bulan Agustus dan November. Gitu. Berarti Agustus kemarin udah ya. Agustus sudah kemarin Ah, kelas 1 dan berarti kelas 5 Lima. anak putri ya. Itu kemudian nanti November Oh, November. masih ada lagi. kelas 1, kelas 2 dan kelas 3. Itu apa? Kelas 1 itu nanti dapat DT, DT. difteri dan tetanus. Kemudian yang kelas 2 dapat TD, tetanus, difteri. Kelas TD. 3 dapat TD. Berarti nanti Banyak ya. banyak ya. Duh, Jadi saya ini belajar imunisasi. yang punya anak nanti tentunya jangan sampai terlewatkan. Tentunya kalau di sekolah juga kan biasanya dari bu guru tentunya ya, Iya. sudah ada pemberitahuan orang tua juga, sudah ada izin juga Iya. gitu ya. Iya. Jadi kadang masih ada yang dulu waktu bayi sudah diimunisasi udah lengkap, masih perlu nggak? Masih perlu. Masih itu masih perlu. lanjutannya. Masih Nah, lanjutan. betul itu sering yang banyak ditanyakan Iya. ya. Nah, jadi kadang itu bilang gini, udah diimunisasi nih, gitu. Terus Mm-mm. apa nggak mau, berarti sebenarnya ada lanjutannya ya. Iya. Karena alasan tadi itu ya, Iya. karena mungkin Mm-mm. semakin apa umur bertambah, imunitas semakin Berturun. berkurang atau turun Heeh. atau apa kayak gitu untuk Iya. menguatkan kembali gitu Menguatkan ya, Mbak. kembali, betul Iya. sekali. Oke.
Kemudian juga ini Mbak, ada pertanyaan juga nih, biasanya tuh imunisasi, sebenarnya kalau nggak imunisasi apa sih Mbak akibatnya sih? Biasanya kadang ada kayak gitu loh Mbak. Iya. Biasanya Tanya. kayak gitu kan. Imunisasi aja nanti Sehat-sehat tadi, aja atau sehat-sehat gimana? aja, Nah, itu atau sebenarnya nanti apa Mbak? ke efek sampingnya juga katanya demam. Heeh. Itu Iya. yang mungkin yang Itu apa Mbak? Ini akibat Kalau kalau tidak nggak imunisasi tentu saja tidak memiliki kekebalan tubuh yang kuat ya. Mm-mm. Nanti kalau cuma satu nggak imunisasi, satunya nggak imunisasi, akhirnya di sini kan kita ingin menimbulkan yang namanya herd immunity. Jadi kekebalan Immunity. Nah, ini sering muncul nih ya, pas sering corona muncul ini. kan akhir-akhir ini. Apa Mbak itu diceritain ini Mbak? Saya terima kasih sekali pada COVID ya. Karena sebenarnya kami sudah sosialisasi tentang herd immunity itu sejak program imunisasi ada gitu. Tetapi mungkin boomingnya sekarang ya. Karena mungkin masyarakat kan baru aware tentang kesehatan kan ya Setelah pandemi ini Ya. loh. Jadi mungkin aware-nya tuh lebih. Ya dulu mungkin udah waspada juga sih, Waspada udah juga ini udah sadar, tapi sekarang mungkin lebih ketika ditingkatkan COVID lebih lagi. ditingkatkan lagi. Jadi Seperti- kewaspadaan dan kesadaran terhadap kesehatan lebih Kesehatan, tingkat kayak lebih, gitu. Makanya ya. tadi itu herd immunity Mbak, diterangin Jadi- dulu Mbak. Jadi herd immunity adalah kekebalan ini ya kelompok masyarakat. Kan kita ada target satu wilayah itu akan dikatakan sehat atau bebas dari sebuah penyakit. Kalau di sini dalam hal ini yang kita bicarakan adalah imunitas. Ini sudah terlindungi belum dari penyakit campak? Oh sudah, karena capaiannya sudah 98% dalam satu wilayah anak tersebut sudah diimunisasi Oh, campak. gitu. Jadi kalau misalkan banyak yang nggak imunisasi gimana? Ya, Tentunya mungkin kasusnya- resikonya lebih besar Resikonya ya. lebih besar. Imunitas kelompok itu tidak akan terwujud, Oh gitu. sehingga penyakit akan muncul kapan saja. Tiba-tiba nanti ada wabah. Nah, itu ya. kemarin kita tahun 2013 ada wabah difteri itu, ya kan, yang di Jawa Timur ada berapa kasus kematian bayi karena difteri. Kemudian diikuti di Jawa Barat. Kan Jawa Timur Jawa Barat perjalanan cuma berapa jam sih? Tapi alhamdulillah di DIY tidak ada Aman ya. kasus. Oh, jadi itu sebenarnya ketika ada anak yang diimunisasi atau belum diimunisasi itu sebenarnya itu nggak hanya melindungi dirinya sendiri ya, Iya. Betul. tapi juga di lingkungan itu, Komunitasnya, komunitas itu gitu iya. loh. Itu yang penting sobat sehat. Jadi sebenarnya nggak hanya ketika diimunisasi nggak hanya kamu aja, balitanya aja, tapi sebenarnya bisa Ke yang semuanya. komunitasnya atau kelompok Komunitasnya, sekitar kelompok situ sekitar gitu ya. situ lingkungannya. Kita itu istilahnya membangun informasikan atau sosialisasikan untuk di wilayah tersebut harus ngerti dulu, paham dulu imunisasi itu gimana. Iya. Jadi sebenarnya secara konsep seperti itu ya Mbak. Iya, Jadi sama seperti COVID ini kan Kayak juga COVID, seperti itu ya. Oh. Cepat kan tertularnya. Ya itu soalnya kadang itu gini Mbak, kadang ada yang ini mungkin ada anak 20 balita semuanya, ada yang nggak diimunisasi berapa, kadang tuh bilang ini nggak apa-apa nggak diimunisasi. Nah padahal sebenarnya kan akibat dia dari ada teman-teman yang sekelilingnya diimunisasi dia jadi terlindungi. terlindungi gitu toh. Dia, iya. Makanya sebenarnya paling ideal ya ikutin semua imunisasi semua aja imunisasi, kan. melindungi diri sendiri dan lingkungan. Oke, paham. Ini 3 SKS loh. Iya. 3 SKS ini 3 dalam SKS. waktu berapa nih? Lanjut Mbak. Lanjut ya. Pertanyaan lanjut. Nah, tadi mulai usianya nih sampai usia berapa? Berarti usia 0 ya. 0 ya. Sampai kalau yang rutin itu kelas 6 SD. Kelas 12 tahun. Sebelum 13 tahun ya. HPV itu 2 dosis diberikan sebelum anak berusia 13 tahun. Nah, kalau untuk HPV ini kan kalau nggak salah baru ya? Baru. Nah, keuntungannya apa kalau untuk HPV ini? Ini sangat menguntungkan sekali ya, karena putri-putri kita, anak-anak kita yang perempuan sudah mendapatkan perlindungan dari pencegahan dari kanker serviks. Berarti untuk putri aja ya? Iya. Ya, sebenarnya HPV itu sendiri juga kalau di negara lain ada yang anak laki-laki diberikan. Oh gitu. Tapi karena keterbatasan anggaran mungkin ya, Indonesia lebih kejadian juga kanker serviks lebih banyak diberikan yang punya serviks kan perempuan. Jadi ya diutamakan yang perempuan.
tipu utamakan yang vaksinnya juga perempuan. mahal mungkin Mahal mungkin ya. Iya, Gitu. vaksinnya mahal. Terus harus berterima kasih nih kepada pemerintah juga ya. Iya. Tapi kalau yang ini Mbak, kalau yang imunisasi ini calon pengantin itu beda ya? Oh, TT ya. TT, Jadi TT cacan itu. sebenarnya kalau misalkan tadi yang rutin sejak bayi kemudian usia sekolah itu sudah dikasih. rutin mendapatkan, itu sudah lengkap Oh, T5 udah lengkap. ya. Jadi caten-caten sekarang itu Caten sebenarnya itu calon pengantin ya. Kan dulu, caten itu calon pengantin ini sobat Iya. kan. Caten sama dengan Calon Calon pengantin. pengantin ada di sini. Jadi calon pengantin itu perlu diberikan imunisasi apabila memang belum terpenuhi sampai 5 dosis tetanus. Itu juga kita menghitungnya sejak dulu. Jadi kita flashback dulu waktu bayi sudah ikut imunisasi belum. Kalau sudah ikut imunisasi lengkap berarti sudah mendapatkan 3 suntikan, itu sudah statusnya T2. T2. Kemudian setelah bayi waktu usia sekolah disuntik enggak dulu waktu di sekolah? Kalau di sekolah disuntik nggak pernah kabur. Biasanya suka kabur kalau anak-anak itu. Kalau takut lari. Operatornya kabur ini kayaknya. Operatornya kabur. Dia takut naik lemari. Atau pura-pura izin nggak balik Banyak lagi. juga kan yang viral difotoin kayak gitu, imunisasi, ada yang sampai manjat-manjat kayak gitu. Kasian juga ya. Terus sebenarnya boleh nggak sih kalau di videoin atau direkam kayak gitu? Kalau tindakan medisnya sebenarnya nggak boleh ya, ada boleh aturan ya. ya. Terutama kalau di dalam fasilitas layanan kesehatan. Nggak Tapi kalau boleh. untuk di komunitas sih nggak. Ya itu kadang ada yang kalau ya teman-teman saya dulu pas kecil juga kayak gitu, kadang kalau mau disuntik itu Kabur ya. Tapi Mas Septian nggak ngumpet di kolong meja enggak, kan? enggak. Operatornya itu yang ini itu yang Tapi ngumpetnya di kamar mandi mungkin ya. Iya, ada juga. Jadi Jadi- adik-adik semua yang dicontoh ya. Untuk teman-teman yang Iya, dicontoh kalau misalkan. kembali tadi kalau waktu bayi sudah lengkap, sudah T2 ya statusnya tadi, kemudian di sekolah ikut sudah 2 kali suntikan, sudah berapa tadi? T4. T4. Jadi cuma tinggal booster aja. Tetapi kalau yang tahun-tahun saya mulai kerja itu 2010 itu kan sudah 3 kali pemberian. Jadi kalau SD sudah 3 kali ya udah komplit. Oh, komplit. Sudah 5. Jadi ingat-ingat ya Sehingga sobat saya di nanti rumah. pas catin Pas calon cuman pengantin, di screening aja, di-screening. screening cuma ditanyain, Ditanyain. memastikan status aja. Oke. Nah, untuk yang calon pengantin ini tentunya kan untuk ke KUA kita harus ada pengantar itu tadi Ada ya. pengantar ya, Harus ada ikut pengantar. periksa ke puskesmas. Iya. Gitu ya. Kemudian juga secara kesehatan, kalau misalkan calon pengantin perempuan itu sudah lengkap, artinya kan dia sudah memiliki kekebalan dari tetanus itu sudah seumur hidup ya. Kalau sudah 5 kali dosis itu sudah lebih dari 25 tahun kekebalannya. Nah itu nanti harapannya bayi-bayi yang dilahirkan itu juga sudah mendapatkan perlindungan alami dari tetanus, Oh, sehingga gitu. angka kematian bayi karena infeksi tetanus di masa neonatus itu bisa ditekan. Oh, gitu ya. Jadi memang benar-benar udah istilahnya kesehatan itu ya terstruktur banget gitu ya, Iya, Mbak ya. sudah sebenarnya. untuk menangani satu masalah dari hulu Dari atau hilir? akarnya berarti. Dari akarnya. Dari akar. Jadi berangkatnya kapan sih? Nah, dari situ dari udah situ. dikasih bekal. Luar biasa. Dari mulai hamil gitu ya. Iya. Berarti ya sebenarnya dari caten itu ya. Ya, Caten kemudian Oh iya, caten ya. dari caten, dari calon pengantin, kemudian Bayinya, hamil, kemudian bayinya dan seterusnya ya. Berarti memang terusnya. bentuk generasi yang sehat itu ya. Iya. Sampai dari situ ya. Oke, terakhir Mbak nih Mbak. Sebenarnya jadwal imunisasi itu hari apa aja Mbak di Puskesmas Kota Gede 2 Mbak? Kalau untuk di Puskesmas Kota Gede 2 kita belum berubah jadwalnya, masih di hari Selasa. Hari Selasa ya. Kemudian ada setiap hari Selasa kita buka vaksin, tetapi ada vaksin-vaksin tertentu yang hanya kita buka di Selasa kedua dan Selasa keempat, yaitu untuk imunisasi BCG dan MR. Oke. Jadi nggak tiap Selasa Tiap Selasa Mbak, ya. Ya. Tuh. Kalau imunisasinya mau BCG atau MR, datangnya di Selasa kedua dan Selasa keempat. Selasa Tapi kedua. kalau selain itu setiap Selasa kapan aja bisa. Nah, itu kadang ada pasien yang mau imunisasi hari Jumat ya. Itu Iya, nggak itu hari dilayani. Sabtu
Atau hari Minggu kan tetap kita libur. Kalau chatin kita layani, Atau ya chatin kan? layani. Iya, Tapi Tiap kalau saat. imunisasi karena udah ada Sudah ada jadwalnya ya hari jadwalnya. Selasa. Hari Selasa. Karena harus ada buka vaksin itu tadi ya. Iya. Tidak sembarangan Nggak juga sembarangan. ya. Oke. Dan banyak juga nih karena kita juga punya IG, kita punya Instagram, banyak Oh. juga yang DM nih, terutama ibu-ibu yang punya balita. Bisa nggak sih untuk pelayanannya atau pendaftarannya itu online kayak gitu? Oh, pendaftaran online sepertinya bisa ya, udah Bisa, bisa, ya. sekarang ya, bisa. Berarti lewat WA Puskesmas ya? Iya, WA nomornya berapa, Mbak? Itu nggak WA ingat. Puskesmas nanti ada di sini. Formatnya Nanti di sini Sekalian, nanti sekalian. nanti ada WA Puskesmas nanti mungkin ibu bapak di rumah bisa WA dulu gitu ya. H-1 ya biasanya ya. H-1. H-1 nanti WA mau daftar apa namanya? Untuk mau imunisasi imunisasi boleh. atau apa. Atau pelayanan yang lainnya juga bisa lewat itu ya. Karena kita juga kan dari masa pandemi ini mungkin kan nggak mau ngantri yang terlalu lama. Jadi Iya. berbahaya juga kan. Betul. Apalagi kan bawa bayi Banyak gitu bayi ya. yang Oke, Atau Bu Bidan juga membuka konsultasi ya? konsultasi. WA juga ya? Ya, WA silahkan WA. kalau tinggalkan pesan aja. di sini Pesannya ada di sini. Nanti insya Allah akan saya jawab. Oke. Gimana? Banyak nih. Udah berapa SKS tadi Mas? 4 SKS 4 kita SKS nih. ya saya, lumayan. Jadi 3 ketambahan Ya. 1 SKS. Ya, mungkin gitu ya Bapak Ibu semua. Kemudian sobat sehat di rumah udah jelas mungkin ya terkait imunisasi Imunisasi. seperti apa. Sebenarnya imunisasi yaitu tadi sebenarnya bukan hanya untuk pribadi ya diri Iya, sendiri tapi tapi juga untuk- untuk herd immunity Iya. ya. Untuk Bukan lingkungan. buat lingkungan atau komunitasnya seperti itu. Ketika komunitasnya itu sehat, kuat, otomatis orang yang di dalam komunitas itu akan terlindungi. Iya. Tidak Itu akan intinya ada seperti muncul itu. penyakit. Nah, tidak akan muncul penyakit yang divaksin itu. Banyak sekali ya untuk informasinya tadi sudah disampaikan oleh Bu Bidan Bu Bidan. kita dari Puskesmas Kategori 2. Nah mungkin besok kita undang lagi ya, kita ngobrol-ngobrol lagi nih seputar kesehatan, mungkin nanti bisa dijadwalkan apa ya Mas ya? Ya, nanti ada banyak langsung Untuk imunisasi sekarang sudah Komen dulu cukup ya, komen. Oh iya, apa Mbak? Komen Jangan usulannya lupa. apa gitu ya. Jangan lupa untuk sobat sehat semua, untuk Like. biar kita juga ini ya Semangat. untuk bikin Semangat, video video yang lagi. lebih bagus lagi tentunya. Like, Like, komen, comment, and subscribe. subscribe di Instagram kita Puskesmas Puskesmas underscore Kota Gede 2. Ya, itu jangan lupa. Dan jangan lupa di share juga karena di sini kan kita berbicara tentang kesehatan, Kesehatan. bisa di share ke teman-teman biar tahu juga ya. Oke, tapi ini Mbak, sebelum kita tutup ada salam sehat dulu. Seperti biasa nih, lupa nggak nih? Apa? Salam sehat, Gimana Mbak? salam sehat. Tetap sehat, tetap semangat. Oh, iya. Oke ya. Oke, Ya. siap. Ayo Mbak, di komando Mbak. Salam sehat. Tetap sehat, tetap tetap semangat. semangat. Oke, cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah.